Halo Cancer, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang takdir. Takdir ya, kita hidup ini ya sudah ada takdir masing-masing. Tapi kita akan coba lihat seperti apakah itu. Tapi ingat buat Cancer, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Cancer, semoga bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif. Oke, buat Cancer semuanya, dimanapun kamu berada, aku harap selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusan ya. Amin. Kita akan shuffle kartu buat Cancer. Takdir. Kamu harus tahu takdir kamu di sisa tahun 2023 ini. Ada beberapa bulan lagi ya. Semoga aja yang terbaca hal yang baik-baik saja. Dan ingat, ini adalah energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Baik. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada The Hermit, ada Virgo. Oke, kita akan susun dulu ya. Ada Ten of Wands, ada Cup, Four of Cup, Aries, Leo, Sagi, Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capri. Ada di Hierophant, ada Taurus ya di sini ya. Dan ada Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, Cancer. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, Cancer. The Hermit. Ya, kamu mungkin sudah tahu ya, The Hermit ini artinya apa. Jadi ini ada sebuah energi di mana akhirnya kamu akan menemukan sebuah petunjuk. Jadi di sisa tahun 2023 ada takdir ya. Kamu akan diberikan sebuah takdir adalah sebuah petunjuk. Petunjuk mungkin untuk menjalankan hidup kamu ke depan. Ya. Dan petunjuk ini begitu sangat berarti bagi kamu. Dan petunjuk ini harus benar-benar kamu pikirkan dan jangan pernah kamu abaikan. Karena ini petunjuk yang bisa saja nantinya akan merubah hidup kamu ke depan. Oke. Nah, kenapa? Karena aku lihat di sini ada sebuah permasalahan yang selalu ada dalam hidup kamu. Di mana mungkin kamu ya selama ini ditakdirkan menjadi tulang punggung keluarga. Di mana selama ini kamu ditakdirkan memiliki tanggung jawab yang besar. Di mana mungkin kamu selama ini ditakdirkan memikul beban yang berat gitu ya. Tapi disitulah letak kekuatan kamu. Sebenarnya kalau kamu tahu ya, arti kata kamu itu ditakdirkan menjadi seseorang yang kuat. Kamu memiliki inner strength, ya, Cancer. Cancer itu, ya, intinya apa ya, tidak pernah hidupnya itu mulus, tapi saat dia benar-benar ingin merubah diri dia, disitulah Cancer akan mendapatkan keajaiban-keajaiban. Tapi kembali kepada diri kita. Keajaiban itu tidak akan datang sendirinya. Oke, Cancer. Ini aku rasakan. Jadi di bulan 3 bulan ke depan, di sisa tahun 2023 ini, kamu akan menemukan petunjuk-petunjuk itu. Yang mungkin awalnya kamu jauh dari pemikiran-pemikiran yang kayak apa ya, positif gitu ya. Yang ada dulunya ketakutan, rasa kayak ya gimana gitu, ibarat kata contoh gitu ya. Ya mungkin kita ambillah kota Jakarta ya. Kota Jakarta itu kan macet ya. Nah, saat macet ada yang nyetir mobil, ada yang bawa motor gitu ya. Di situ pasti dong berhenti gitu ya, berhenti. Nah, di sana pasti bermacam-macam orang ya. Ada yang mungkin mengeluh, ada yang pengen buru-buru, ada yang marah-marah gitu ya. Mungkin di situ ada yang marah-marah nih, kenapa sih macet? Aduh gitu ya. Aku pengen cepat nih, di klakson marah aja gitu. Nah, ada juga seseorang mungkin yang saat macet itu dia berpikir
bersabar menunggu gitu ya, mungkin sambil dengerin musik atau apa. Ada juga yang mungkin, sambil, eee, membaca buku, ada, banyak. Jadi semua itu tergantung pikiran kita, mindset kita, apa yang harus kita lakukan. Sama halnya dengan diri kamu yang mungkin selama ini kita punya hidup nih, hidup kita untuk apa? Tujuannya mau apa? Gitu loh. Jadi di situ kita harus tahu dulu. Jadi mungkin beberapa dari Cancer banyak yang merasakan hidup yang begitu terpuruk dulunya, sengsara dulunya, dikecewakan oleh sebuah cinta, kehilangan pekerjaan ya, dijauhi oleh keluarga, dijauhi oleh teman-teman ya. Di situ kamu harus benar-benar kayak kembali kepada diri kamu. Tentang jiwa kamu ya, jiwa kamu yang benar-benar harus kamu rubah mindset kamu. Wah, aku nggak bisa nih begini terus. Di sini aku harus benar-benar fake lagi. Aku harus berubah semuanya, ya. Sehingga aku melihat di sinilah kamu akhirnya mendapatkan petunjuk. Jadi takdir itu sebenarnya baik ya. Takdir kita itu baik walaupun kita ketemu dengan kesedihan, kekecewaan. Sebenarnya kalau kita bisa berpikir positif, itu adalah pembelajaran. Itu adalah sebenarnya ilmu yang harus kita serap, ya. Bukan justru kita sesali, kenapa sih aku kok gini bener nasib aku gitu ya. Padahal Tuhan memberikan masalah kepada kita, itu pasti punya alasan. Tuhan pasti memberikan sebuah alasan kenapa itu, kita alami begitu ya. Entah kita mungkin, di apa ya, kayak menjalankan karma atau mungkin kita dijadikan seseorang yang kuat gitu ya, atau kita itu akan ya mungkin untuk menggugurkan dosa-dosa kita gitu, kita nggak tahu ya. Dulu-dulu itu kita mungkin pernah kayak bicara, ngobrol, entah sama keluarga, apalagi sama orang tua ya, sama teman atau sama pasangan, mungkin ada yang menyinggung perasaan mereka. Nah, ya ternyata ya hukum tabur tuai itu ada. Bisa saja saat itu kamu menjalankan sebuah karma yang akhirnya bisa kamu lewati karena kamu di sini mendapatkan petunjuk. Cancer, ya. Dan aku juga melihat ya beberapa dari Cancer, Four of Cups. Ini dari segi percintaan. Kalau terbaca ini adalah tentang kejenuhan kamu mungkin dalam menjalankan sebuah hubungan ya. Hubungan yang mungkin tidak ada kepastian, hubungan yang mungkin manipulatif, yang mungkin awalnya baik-baik saja, ternyata terungkap seseorang itu hanya memanfaatkan. Nah, itu juga menjadikan beban bagi kamu, tapi disitulah sesuatu yang mungkin akan terungkap. Jadi kamu jangan kayak nyerah gitu aja dengan cinta yang mungkin terungkap dia manipulatif atau apa. Arti kata harus kamu syukuri. Kenapa? Artinya dia bukan yang terbaik buat kamu. Kenapa Tuhan memberitahu kamu seperti itu caranya gitu ya, kan bikin hati sakit nih, awalnya cinta, awalnya sayang gitu ya, tiba-tiba terungkap nih siapa dia sebenarnya, entah dia menghadirkan orang ketiga, entah dia, yang manipulatif, membohongi kamu. Nah, tapi itu semua, itu sudah diatur, udah takdir. Tapi bagaimana cara kamu melihat atau menangkap takdir takdir itu, gitu. Ya, jadi di bulan, 3 bulan ke depan, di sisa tahun 2023 ini, kamu akan mendapatkan petunjuk. Di mana mungkin kamu harus meninggalkan seseorang, harus melepaskan seseorang, atau harus bisa meninggalkan kejenuhan ini. Dan beban berat kamu mungkin akan bisa ya ringan dengan petunjuk yang kamu dapatkan, entah apa ya. Entah kamu mulai berusaha, atau kamu akan menemukan seseorang di sini, ya. Nah, kita akan coba lanjut. Ada Knight of Pentacle. Nah, di sini aku melihat kamu mulai belajar, kamu mulai kayak mengetahui nih, oh, ya ternyata aku harus melakukan ini. Oh, aku tahu nih, ini terjadi karena apa? Karena Tuhan punya rencana yang indah buat aku. Dan akhirnya aku menemukan solusi dari masalah aku. Oh, ternyata aku menemukan seseorang gitu loh. Dan disinilah akhirnya kamu akan mulai menikmati, ya, menikmati keberhasilan kamu. Kamu akan kayak memiliki suatu hal yang mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Kenapa? Karena mikir nih, kan udah hampir akhir akhir tahun, hidup aku nggak berubah-berubah aja. Justru mungkin ada nih yang sudah bertahun-tahun, mungkin terpuruk dari segi finansial karena ditipu, ya. Karena mungkin setiap berusaha itu atau membangun bisnis itu nggak pernah jadi gitu ya. Kenapa? Karena mungkin kamu tidak punya punya data atau punya modal, intinya bukan modal uang ya, modal mungkin dengan kemampuan kamu atau apa begitu. Nah, jadi sebelum kamu membuka usaha itu harus benar-benar kamu pelajari.
apa yang harus kamu lakukan ke depannya. Nah, ini yang penting. Oke? Dan lanjut di sini ada di Hierophant. Nah, dan ini yang terpenting ya, beberapa dari Cancer seperti kayak mendapatkan pelajaran yang cukup berarti di sini. Ya mungkin kamu sadar, oh selama ini mungkin aku jauh dari kata kebaikan. Arti kata mungkin religi kamu itu mungkin jauh. Kamu mungkin jarang ibadah, kamu mungkin jarang berbuat baik. Dulu saat kamu bahagia, saat kamu sukses, kamu lupa akan kewajiban kamu sebagai umat. Ya mungkin ibadahnya nggak rutin, kamu suka lalai, meninggalkan ya. Apalagi mungkin ada orang-orang minta bantu, kamu cuek, kamu abaikan. Bisa saja itu adalah sentilan dari Tuhan. Akhirnya kamu sadar, oh ternyata aku dulu seperti itu. Oh ternyata dulu aku begitu sangat jauh dari Tuhan. Ya. Dan di sini aku melihat kamu mulai banyak belajar, mulai banyak meningkatkan ya spiritualitas kamu ya. Sehingga akhirnya yang kamu dapatkan apa? Pemikiran yang begitu logis, pemikiran yang begitu bijaksana. Kamu akan menjadi seseorang yang benar-benar akan dihargai orang lagi. Karena pada dasarnya Cancer ini adalah orang yang sangat baik dan orang yang perasa benar, orang yang berempati. Tapi terkadang ada Cancer yang kayak lalai, kadang lupa karena nikmatnya dunia gitu loh. Ya, gitu. Kita akan coba lihat. Intinya nanti di 3 bulan ke depan kamu akan menemukan petunjuk itu. Petunjuk yang benar-benar kamu manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk merubah hidup kamu. Ya, yakinlah, perlahan-perlahan hidup kamu akan berubah. Perlahan-perlahan harapan, kesempatan, ya peluang itu akan kamu dapatkan. Bagaimana cara kamu untuk berusaha memanfaatkan semua itu ya untuk mencapai semua harapan kamu dan impian kamu, oke? Kita akan coba lihat selanjutnya seperti apa. Cancer. Oke, apa yang terbaca lagi? Selanjutnya ya, kita coba ambil 3 aja ya. Ada purpose, I know what I'm here to do. Nah, aku tahu ya apa yang saat ini harus aku lakukan gitu loh. Nah, dengan petunjuk ini akhirnya kamu mengetahui, kamu sadar, oh aku harus begini, aku harus begitu ya. Dan kamu merasakan, wah ini kesempatan, ini peluang, ini sebuah harapan aku yang benar-benar harus bisa aku wujudkan begitu. Di sini ada imagination. Kamu mulai berimajinasi dan imajinasi kamu take action kan gitu loh. Kamu realisasikan gitu. Dan mungkin banyak hayalan-hayalan kamu, imajinasi kamu yang benar-benar kayak terbukti gitu. Ya. Dan ini juga ada denial. Terkadang kamu juga pernah ya menyangkal sebuah hal-hal yang menurut kamu tidak baik gitu ya. Nah, di situ kamu harus benar-benar kayak bisa menggunakan intuisi kamu. Ya, mungkin jangan pernah kayak menyangkal sesuatu hal yang baik lagi. Begitu. Intinya di sini aku melihat kamu itu akhirnya punya tujuan dalam hidup kamu. Kedepannya itu aku harus ngapain gitu loh. Walaupun terkadang kamu menyangkal ataupun ada keraguan di sini. Keraguan dalam hal kayak apa bisa gitu ya aku merubah semuanya. Apa bisa aku nantinya sukses? Apa bisa nantinya aku ketemu yang baik gitu ya. Jadi aku melihat ada hal-hal yang benar-benar menjadi nyata nantinya. Entah itu kamu akan ketemu dengan seseorang yang benar-benar kamu idamkan selama ini. Ya, begitu juga mungkin dengan orang-orang yang akan membantu kamu dari segi finansial dan akhirnya kamu punya kepercayaan diri lagi ya. Karena petunjuk yang kamu dapatkan ini benar-benar bisa kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin. Inilah yang kamu butuhkan, sebuah petunjuk. Karena kalau tidak ada petunjuk, maka kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan. Dan kamu mungkin ya sudah banyak belajar dari masa lalu ya. Masa lalu itu kamu jadikan sebuah pelajaran dan akhirnya kamu bisa menjadi seseorang yang kuat, yakin bahwasanya nanti di masa depan saat kamu ketemu dengan masalah, kamu akan selalu siap untuk mengatasinya. Karena kamu sudah memiliki kekuatan. Ya, kamu sudah menyadari kalau apa yang terjadi selama ini pada kamu itu adalah sebuah anugerah, kamu bersyukur gitu loh.
Karena jika tidak terjadi seperti itu, kamu tidak akan tahu rasanya sakit bagaimana, rasanya sedih bagaimana, rasa dikhianati itu bagaimana, ya, begitu. Oke? Cancer. Jadi mulai sekarang janganlah menyangkal apapun jika itu adalah suatu kesempatan yang bisa kamu manfaatkan. Munculkan kepercayaan diri kamu, karena dengan kita percaya diri, kamu akan bisa gampang melakukan apapun, ya. Dan hilangkanlah keraguan-keraguan kamu, karena keraguan itu akan menghambat jalannya kesuksesan kita dan kebahagiaannya kita, ya. Sekarang yakinkan diri kamu, kembali kepada diri kamu, ya. Karena di sisa tahun 2023 ini adalah tahun atau bulan, ya, kondisi di mana kamu harus bisa memanfaatkan, ya, petunjuk-petunjuk ataupun kesempatan yang datang kepada kamu. Jangan pernah kamu abaikan. Oke? Buat Cancer. Terkadang kan kita lalai nih. Oh, ini ada kesempatan, ya udah nanti aja deh. Besok-besok aja deh. Ya akhirnya kesempatan itu kabur gitu. Jadi apa yang bisa kamu lakukan? Jika itu menghasilkan, lakukanlah. Hilangkan keraguan, hilangkan sangkalan-sangkalan kamu gitu, ya. Arti kata imajinasi kamu harus bisa kamu kembangkan, realisasikan, ya. Oke, Cancer. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan buat Cancer. Semoga bermanfaat, ya. Kalaupun tidak resonate, bisa kamu jadikan sebuah hiburan, ya. Oke, sampai ketemu lagi Cancer. Dadah.